أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, 11 dan 12. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang memperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olokkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang seburuk-buruknya panggilan, yaitu panggilan yang buruk. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang muslim itu bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maknanya Allah menegaskan bahwa seluruh umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, meskipun berbeda-beda negara, meskipun berbeda-beda suku, meskipun berbeda-beda warna kulit, tetap merupakan satu saudara karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Dengan Islam yaitu saudara seiman dan saudara seislam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, yang artinya tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Serta hadis lainnya ialah yang artinya Allah akan terus menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aslihu baina akhawaikum." Yang artinya, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai. Selanjutnya, wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk melerai perselisihan yang terjadi di antara sesama umat Islam, baik pertengkaran saudara, teman-teman, sahabat, sepasang suami istri ataupun bahkan peperangan akibat konflik politik dan militer sesama negara Islam. Yang kedua ialah larangan suatu kelompok menghina kelompok lain. Larangan mencela dan mengolok-olok saudara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan umat Islam agar tidak menebarkan kebencian dan hinaan terhadap kelompok dan individu muslim yang lain. Tidak sepantasnya hal tersebut dilakukan orang yang mengaku dirinya beriman, sebab orang yang dibenci bisa jadi ia lebih baik daripada yang menebar kebencian. Yang ketiga ialah perempuan jangan merendahkan perempuan lain. Mengejek orang lain dalam pandangan Islam termasuk dalam perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah. Hakikat mengolok-olok sesama muslim seperti menghina diri sendiri. Keadaan seseorang dengan orang yang lainnya tentu berbeda-beda. Ada sebagian yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik dan wajah yang rupawan. Ada pula yang memiliki tampang biasa-biasa saja, atau mungkin seseorang memang memiliki ilmu yang tinggi sedangkan orang yang lain tidak. Namun apakah yang demikian ini lantas membolehkan orang tersebut untuk mengejek orang lain dan merendahkan mereka? Tentu saja tidak, sebab mengejek orang lain dalam pandangan Islam termasuk perbuatan yang sangat tercela. Selanjutnya yang keempat, jangan mencela diri sendiri. Menurut tafsir Al-Maraghi, ayat ini turun berkenaan dengan teguran atas ejekan yang dilakukan Bani Tamim kepada para sahabat Rasul yang miskin. Talmizu anfusakum wala talmizu anfusakum, yang berarti mencela diri sendiri baik secara langsung maupun dengan isyarat. Yang kelima, jangan memanggil dengan panggilan yang jelek ataupun mengejek. Jika kita lihat, membuli bukan hanya menimbulkan perasaan malu bagi si korban, akan tetapi juga terselip perasaan bahwa membuli ini seolah lebih baik daripada yang dibuli. Pelajarannya ialah hendaklah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita sebelum menilai baik buruknya orang lain. Selanjutnya yang keenam ialah jangan berburuk sangka. Jangan berburuk sangka. Ayat ini menjelaskan bahwa prasangka buruk kepada orang lain bukan hanya merugikan orang lain, akan tetapi juga menimbulkan dosa bagi pelakunya sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan. Yang ketujuh ialah jangan mencari kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah melarang umatnya mencari kesalahan orang lain, terkhusus mencari kesalahan sesama muslim. Yang terakhir ialah jangan saling menggosip. Ayat ini merupakan larangan ghibah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain, bukan malah menghibah. Allah sangat-sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sesungguhnya semua manusia sama di hadapan Allah dan yang membedakannya adalah takwa. Selanjutnya kita akan menjelaskan Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang mana bunyinya lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dan dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga kaum tersebut mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini digunakan sebagai ayat motivasi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib seseorang. Dalam ayat tersebut dijelaskan adalah nasib suatu kaum. Akan tetapi ayat ini sebagai motivasi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat mengubah nasib seorang menjadi lebih baik kecuali dengan usaha dan jerih payahnya orang tersebut.
Tafsiran seperti ini bertentangan dengan realitas lapangan. Beberapa banyak orang yang berusaha mengubah nasib mereka dengan membanting tulang kaki di kepala dan kepala di kaki di kepala dan kepala di kaki. Demi ingin mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Tapi berapa persen dari mereka yang berhasil? Ayat Al-Quran merupakan sebuah kepastian. Jika diartikan bahwa perubahan nasib menjadi lebih baik di tangan seseorang, tentu tidak akan ada orang yang gagal dari usahanya. Buktinya tidak demikian. Selain itu, keyakinan bahwa semua kesuksesan dikembalikan kepada pribadi seseorang, barulah Allah mengikutinya, merupakan bagian dari doktrin Mu'tazilah dalam paham ini. Perilaku hamba menentukan segalanya. Baiklah, sampai situ saja kultum singkat kita ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.